اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Seluruh pengurus LDK Al-Karamah, adik-adik mahasiswa-mahasiswi, tak dapat saya sebut satu persatu. Yang besar tak dapat disebut gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. InsyaAllah kita ini semua adalah hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sepanjang saya ceramah, baru hari inilah saya grogi baru mau ceramah. Biasanya saya merasa suara saya paling kuat, tapi begitu saya masuk ke ruangan ini tadi, didahului oleh dua penceramah sebelumnya, makanya suara saya pun down, jatuh, lemah. Begitulah kalau berada di tengah anak-anak muda, calon-calon rektor, calon-calon presiden, calon sekjen PBB. Masya Allah. Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang lama mungkin sudah kenal, yang baru mungkin tak kenal. Oleh sebab itu saya perkenalkan diri. Tolong slide 1 karena ini tak otomatis. Ubah slide 1. Bisa dilihat CV, kurikulum vitae. Nama saya Abdul Somad. Betulnya pakai idgham syamsiah, Abdus Somad. Tapi karena dari SD sudah salah tulis di STTB ijazah, jadi terlanjur salah. Kalau sudah terlanjur salah, tak dapat diperbaiki lagi. Kalau sudah tertulis di SD, tertulis di SMP, tertulis di aliyah, tertulis di S1, S2, sampai SK pegawai CPNS, PNS, pegawai penuh salah. Ini salah satu contoh kesalahan yang jangan ditiru. Jadi kita awalnya mesti benar. Kalau awalnya salah, salah selanjutnya. Mana contohnya? Enggak. Nama saya salah, tapi insya Allah apa yang saya sampaikan tak salah, insya Allah. Pendidikan S1 di Al-Azhar di Mesir. Tahun 98 ada Indonesia dapat jatah 100 beasiswa. Kemudian orang Riau ada dapat 4 orang. Saya salah satu. Kemudian S2 di Dar Al-Hadis Al-Hasaniyah di Kerajaan Maroko. Pengabdian Komisi Riset di MUI Provinsi Riau, kemudian di Komisi Fatwa Kota Madia, kemudian di Dewan Syariah Laziz Muhammadiyah, kemudian di Badan Amil Zakat Provinsi, dan sehari-hari mengajar di Pusat Bahasa di Fakultas Usuluddin di kelas internasional. Saya juga masuk di Fakultas Tarbiyah semester ini. Itulah pengabdian. Baik, selanjutnya. Dapat melihat koleksi video ceramah, mungkin adik-adik tak dapat mengikuti semuanya, bisa dilihat di www.tafaqquhstreaming.com. Bisa dilihat di sana. Juga banyak tulisan konsultasi, tanya jawab, tulisan bisa dilihat di somatmaroko.blogspot.com. Itu hanya contohnya saja. Kenapa tak bergerak? Memang tak bergerak karena foto ini. Baik, lanjut. Tema kita adalah kembali kepada fitrah untuk menuju pribadi muslim yang kafah. Apa itu fitrah? Selalu diartikan fitrah kosong, fitrah kertas putih. Kita dengar ceramah akikah, ini anak baru lahir seperti kertas putih, seperti kain kanvas.
bapaknya mau lukis apa akan tergambar. Ini adalah kain yang polos, ini adalah selalu digambarkan blank, kosong. Apa benar fitrah itu kosong? Jadi kalau diartikan fitrah itu kosong, maka terjemahan hadis dan ayatnya kacau. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir dalam keadaan kosong. Kalau diartikan fitrah itu kosong, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Itulah kekosongan yang sudah difitrahkan Allah, kamu berada dalam kekosongan. Kacau terjemahnya. Apa sebenarnya makna fitrah? Apakah fitrah itu kosong? Apakah fitrah itu kertas putih? Apakah fitrah itu kain polos? Jangan sampai kita salah, lalu kita sampaikan menjadi pengetahuan yang salah, dan ada 1000 orang bersalah akan melahirkan anak cucu 2000 yang salah. Lalu kita punya sumbangsih dalam kesalahan yang besar. Kita tak mau jadi itu, sehingga menjadi dosa jariah. Kalau amal jariah, alhamdulillah. Ini menjadi dosa jariah. Satu, kita menyampaikan salah lalu diserap oleh sebab itu masa menjadi mahasiswa, menjadi mahasiswi ada masa pembenaran, pembetulan yang salah. Kalau sudah jadi profesor, salah pun kita tetap juga dikatakan orang benar. Bahkan andai pun kita salah, pasti benar, dia kan profesor. Kita tak mau jadi profesor yang salah, kita mau jadi orang yang benar. Oleh sebab itu diluruskan. Apa makna fitrah? Lanjut. Fitrah, inilah definisi fitrah. Surat Ar-Rum ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkanlah wajahmu ke dalam agama Allah yang lurus. Itulah makna fitrah. Jadi kalau disebutkan mari kita kembali kepada fitrah, kembali ke dalam tuntunan agama Allah yang lurus. Oh, kalau begitu orang yang lahir itu berada dalam keadaan fitrah, ya, dia sudah beragama. Oleh sebab itu kita lihat dalam ayat ini, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah yang manusia difitrahkan Allah berada dalam garis fitrah itu. Apa itu fitrah? Berada dalam agama Allah. Lanjut. Lahir berada dalam keadaan fitrah. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah. Kalau begitu semua anak yang lahir pagi ini di rumah sakit, di rumah, di tempat dukun beranak, semuanya lahir dalam keadaan fitrah. Apa makna fitrah? Berarti dia berada dalam agama Allah. Selama ini kita tahu orang baru dalam agama Allah kalau dia lahir besar dalam keadaan orang tua non muslim, kita baru tahu dia dalam agama Allah setelah dia masuk Islam. Diramai-ramaikan, akan ada pengumuman setelah sholat zuhur ini jangan keluar dulu bapak dan ibu, akan ada yang masuk Islam di Masjid Agung An-Nur. Apakah saat itu dia baru Islam? Kita merasa kita baru Islam setelah kita bersyahadat, tahu belajar sholat waktu SD atau sebagian TK sudah belajar. Kapan kita sebenarnya Islam, berada dalam fitrah? Maka dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim disebutkan ketika kita lahir kita sudah berada dalam fitrah. Itulah yang disebutkan oleh Abu Hurairah, fitratul Islam, fitrah Islam, kita berada dalam agama Allah. Kalau kita berada dalam agama Allah ini, bayi janin kecil baru lahir, bicara belum bisa, hanya bisa mengeluarkan tangisan. Kapan dia bersyahadat? Kapan dia mengucapkan syahadat? Apakah di dalam alam rahim yang 9 bulan 10 hari, ruang sempit waiting room itu? Apa di sana dia bersyahadat? Apa di sana dia masuk Islam? Kapan sebenarnya kita ini sudah digariskan Allah dalam fitrah? Lanjut. Inilah kita pertama kali berada dalam fitrah. Surat Al-A'raf 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam. Ingatlah ketika Allah sudah mengambil sumpah kesaksian dari anak cucu keturunan Adam. Yang tak mengaku keturunan Adam berarti dia tak diambil sumpah. Yang di hadapan saya ini keturunan Adam semua kan? Yang mengaku keturunan Adam berarti dulu hadir ikut mengambil sumpah. Wa ashhadahum ala anfusihim.
Allah ambil kesaksian. Apa kata Allah waktu itu? Dia kumpulkan semua anak cucu keturunan Adam. Dari sejak zaman Adam sampai Adam Smith, semuanya datang. Berkumpul semuanya. Lalu apa kata Allah waktu itu? Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Lalu semuanya kita menjawab, qalu bala syahidna. Ditulis di sini, qalu bala syahidna. Qalu, mereka berkata. Qalu artinya mereka berkata, bukan mereka keluar. Tidak. Kalau mereka keluar tu qalu. Qalu, mereka semuanya berkata, bala, ya Allah, syahidna, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Semua kita bersaksi, tak ada pengecualian, no exception. Lalu mengapa kita tak ingat? Mungkin ada adik-adik yang mungkin mengatakan, Pak Ustadz, nampaknya saya tak ikut waktu acara itu. Mungkin saya tak hadir waktu itu karena kita tak ingat. Maka kita balik lagi, apakah kalau kita tidak ingat lalu peristiwa itu tak pernah terjadi? Apa adik-adik ingat waktu belajar merangkak? Ada yang punya catatan, saya jatuh sekian kali baru pandai berjalan? Tak ada. Apakah karena tidak ingat lalu kita katakan dia tidak pernah terjadi? Betapa banyak peristiwa dalam hidup kita pernah terjadi dan kita lewati dengan penuh kesadaran yang sempurna, tapi kita tidak ingat. Dan kita memang tidak ingat. Mengapa kita tidak ingat? Lanjut. Karena kita manusia pelupa. Karena lupa sebelum ini. Sebelum. Terus ya. Lanjut. Tidak, bukan balik, terus ke depan. Ya udah, stop. Orang yang lupa maka dia lahir keluar dari fitrah. Lihat, yang sebelah kiri berada dalam fitrah, yang sebelah kanan keluar dari fitrah. Sebelah kiri mestinya fitrahnya menyembah Allah, tapi ketika manusia keluar dari fitrah, tengok, seumur hidup pakai kain ihram. Ini keluar dari fitrah. Bukan ini yang difitrahkan Allah. Menyembah Allah Subhanahu wa taala sesuai tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kalau ditanya kamu sedang mengapai? Saya mendekatkan diri pada Tuhan. Saya sedang menyembah Tuhan. Saya sedang memikirkan Tuhan. Bah mungkin kalau dilihat dari kacamata fisik, dia lebih dekat dengan Tuhan dari kita. Kita memikirkan urusan KRS, memikirkan daftar ulang, memikirkan itu. Dia hanya memikirkan Tuhan. Menurut konsep manusia, dia lebih bertuhan daripada kita dan lebih dekat dengan Tuhan. Kita masih memikirkan, nanti saya kalau sholat Idul Adha pakai mukena warna ungu apa merah ya. Yang laki-laki bagusnya acara LDK ini nanti pakai baju yang kotak-kotak seperti Jokowi atau yang koko. Dia tak pikirkan pakaian. Dia tak mikirkan pakaian sama sekali. Bahkan rambut. Adik-adik yang laki-laki bingung. Nanti acara di lantai 5 itu saya bagusnya rambut yang ke atas itu atau yang samping. Mungkin ada yang sudah coba 3 kali sisir tak juga sesuai. Ke kiri tak sesuai, ke kanan tak sesuai, tarik tengah tak juga sesuai. Akhirnya gini-gini baru berangkat. Dia tak pikirkan rambut sama sekali. Seumur hidupnya pelontos. Karena dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Tapi dia sudah lari dari fitrah. Mengapa? Karena fitrah yang sebenarnya innad dina indallah Islam. Membuat tradisi menyembah Tuhan kepada selain Allah yang tidak dibawa oleh tuntunan Nabi Muhammad, fahuwa raddun, ditolak, mardud, tak diterima oleh Allah SWT. Fitrah manusia ingin menyembah Tuhan. Dari sejak kecil sampai tua, dimanapun orang tinggal di dunia ini, dari mulai pedalaman Asia sampai gurun Afrika, fitrah manusia menyembah Tuhan. Oleh sebab itu kita lihat manusia nenek moyang kita yang belum datang dakwah Islam ke Indonesia macam-macam. Karena fitrahnya mau menyembah Tuhan. Akhirnya dia bawalah apam, bolu, pisang, rokok daun, dibawa ke pohon beringin. Karena dianggap Tuhan ada di sana. Lalu orang Mesir menghanyutkan sajen ke sungai Nil karena menganggap Nil sebagai Tuhan. Fitrah untuk bertuhan. Tapi fitrah yang benar adalah
Fa'aqim wajhaka lid-din, hadapkan wajahmu sesuai tuntunan agama Islam. Apa itu? Bersujud, berwudu, bertayamum, menghadap ke arah kiblat. Karena itu yang diajarkan Muhammad. Semua jalan yang tidak diajarkan Muhammad, maka ajaran itu ditolak oleh Allah SWT. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu. Siapa yang mencari jalan selain jalan Islam, falan yuqbala minhu, tak akan diterima oleh Allah SWT. Itu beribadah kepada Allah yang bawa hablum minan nas. Mana orang yang berada dalam fitrah tuh? Bukan berarti dalam fitrah dia tidak bergaul, tetap bergaul, tapi menjaga kesopanan, tetap menutup aurat, tak nampak, sopan santun, tidak ikhtilat dan lain sebagainya. Yang lari dari fitrah, itu. Lebih itu model pergaulannya itu lari dari fitrah. Oleh sebab itu kita disuruh berada dalam fitrah. Mengapa tema hari ini kembali ke fitrah? Kembali ke Pekanbaru. Aslinya orang Pekanbaru. Kemudian dia pergi ke Hong Kong cari kerja, pergi liburan ke Bali, pergi ke Hawaii, lalu kemudian lari ke Pekanbaru lagi, pulang, kembali ke fitrah. Apa makna kembali ke fitrah? Aslinya kita ini bersih, suci, fitrah yang kita bawa waktu lahir dulu. Tapi yang namanya manusia mungkin agak lari ke kiri, lari ke kanan. Mungkin adik-adik pernah dalam fitrah yang atas, suntuk, stres, galau, lari ke dukun. Akhirnya diluruskan. Mari kita kembali kepada fitrah. Dalam pergaulan mungkin selama ini agak lari pergaulannya. Wallahu a'lam bishawab, saya tak tahu. Tapi banyak mungkin yang lari. Kadang saya pernah mengajar, tiba-tiba waktu pulang lewat di Buluh Cina, ketemu mahasiswi. Lama saya mikir, di mana saya ketemu orang ini? Wajahnya seperti tak asing, pernah melihat, tapi di mana? Rupanya tadi pagi saya ketemu di lokal. Tapi karena di Buluh Cina tak pakai jilbab lagi, jadi tak kenal, lari dari fitrah. Sebab itu kembali kepada fitrah. Inilah contoh berada dalam fitrah, keluar daripada fitrah. Jadi adik-adik sudah terbayang makna kembali kepada fitrah. Kita bukan membentuk yang baru, kita bukan merubah ke tempat yang baru, kita kembali ke tempat yang lama. Aslinya kita adalah berada dalam fitrah. Lanjut. Fitrah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan beribadah kepada yang lain, jangan sembah kepada yang lain. Mana yang fitrah benar itu di atas, bersimpuh sujud menurut tuntunan Nabi Muhammad SAW. Maka adik-adik dibekali satu mata kuliah fikih supaya tahu cara wudu. Jangan nanti basuh kaki sampai ke lutut. Supaya tahu cara tayamum kalau tidak ada air. Jangan nanti waktu tayamum semuanya diusap, muka diusap, rambut pun diusap. Tayamum cuma wajah dan telapak tangan. Untuk apa? Meluruskan benar. Yang di bawah ini apakah orang tak baik? Baik, tapi bukan tuntunan Islam. Yang sebelah kiri itu pakarnya yoga di dunia. Yang sebelah kanan tengah itu tahu sendiri dari Tibet. Yang di sebelah kanan jenggotnya lebih panjang daripada kiai dan tuan syekh. Itu pausnya Koptik di Mesir. Pusatnya di Alexandria, Iskandaria. Paus Koptik. Oleh sebab itu dalam Islam kita diluruskan untuk beribadah, mendekatkan diri sesuai tuntunan. Maka kalau kembali kepada fitrah, kembali kepada ajaran agama Islam. Lanjut. Fitrah hidup sesuai tuntunan Allah. Kalau ada orang seperti yang di atas, saya bukan sedang iklan keluarga berencana. Itu kebetulan intinya membuat hubungan keluarga harmonis. Ada bapak, ada ibu, ada anak, ada keluarga, tempat meluangkan waktu. Demikianlah sunnatullah. Kemudian yang tengah itu, itu kupinang kau dengan bismillah. Itu normalnya manusia. Setelah punya anak dididik, tengok seorang ibu sedang mendidik, mengajar anak. Ini orang-orang yang berada dalam fitrah. Lalu yang lari daripada fitrah, ini yang bawah, free sex. Yang tengah, say no to bonceng. Jadi bonceng-membonceng itu sudah lari dari fitrah. Jadi yang selama ini sudah lari, maka dibuatlah tema kita kembali ke fitrah.
Makna kembali ke fitrah, jangan boncengan lagi. Yang boncengan sudah lari dari fitrah. Yang sebelah kiri ini, saya yakin adik-adik tidak lagi, tapi sebagian keluarga kita yang di SMP, SMA, berapa banyak nyawa yang sudah melayang akibat tawuran karena darah muda yang bergelora. Alhamdulillah gelora kita digelorakan di dalam ruangan ini untuk menuntut ilmu. Semangat yang berapi-api, semangat untuk mengagungkan agama Allah. Ini semua tuntunan dalam fitrah. Ketika kita berada dalam fitrah, maka dia akan selamat. Tapi ketika lari melenceng dari fitrah yang sudah difitrahkan Allah SWT, maka akan rusaklah semua hubungan. Dari mana datangnya kekacauan emosional, rusaknya hubungan antara ibu dengan anak, suami dan istri, semua berawal dari hal-hal kecil dari yang bawah. Ini nampaknya sepele, diawali dari boncengan, lalu kemudian bertahap pada janjian, akhirnya tukar nomor HP, lalu intip-intipan wall, lanjut berlanjut, dan akhirnya adalah na'udzubillah. Makanya dalam Al-Quran Allah tak mengatakan janganlah kamu berzina. Tak ada ayat katakan dalam Quran janganlah kamu berzina, tak ada. Tapi ayat mengatakan la taqrabu, jangan kamu mendekati zina. Karena syaitan tidak menggoda langsung pada perbuatannya, dia awali dari langkah-langkah. Makanya kata Allah wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Berawal dari tatapan mata, baru senyum, baru kemudian lidah menyapa, baru kemudian tukar nomor karena tak ada pulsa SMS. Berkelanjutan. Oh, kalau begitu tidak ada interaksi sosial? Ada, tapi dengan catatan tetap menjaga, ada dinding, ada temboknya. Orang yang tak mau fitrah dia tidak mau. Orang yang melenceng dari fitrah dia tidak mau ada tembok ini. Jangan ada hijab di antara kita. Itu kata orang yang tak mau fitrah. Oleh sebab itu, adik-adik yang sedang berada dalam gejolak darah muda dengan ujian cobaan yang wallahu a'lam bissawab saja yang tahu bagaimana hebatnya kemajuan teknologi informasi saat ini. Kalau adik-adik hidup pada zaman Nabi Muhammad, zaman itu mata orang saja yang nampak. Zaman sekarang dari ujung rambut ke ujung kaki terbuka semuanya. Dapatkah kita minta ya Allah balikkan aku hidup 14 abad yang lalu? Tidak. Ini sudah qada dan qadar. Allah tetapkan kita hidup 2012. Jangan menolak takdir. Jangan mentang-mentang saya katakan begini lalu selesai acara terjun ramai-ramai bunuh diri ke sungai Siak. Jangan. Kita tetap jalani kehidupan ini, tapi tetap dalam fitrah, garis yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, lari dari fitrah merupakan awal bencana. Betapa banyak bencana saat ini adalah berawal dari fitrah. Baru saja tadi masuk saya ke ruangan ini, sebelum masuk datang telepon, Pak Ustadz, saya akan mewalikan anak saya. Lalu apa masalahnya? Boleh tidak saya walikan? Karena dulu kami menikah dalam keadaan istri saya hamil. Muncul keraguan, datang keraguan untuk mewalikan anak kandung sendiri karena itu hasil dari perbuatan. Ini berawal dari situ, lalu berkelanjutan ke atas. Kalau sudah melakukan perbuatan yang tak baik, untuk menasehati anak kandung berat lidah. Tapi kalau dari awal dijaga seperti ini, maka bapak-bapak, calon ayah akan berani menasihati anaknya, kamu jangan keluar malam minggu, harus di rumah. Tapi kalau bapaknya dulu cap gayung, tahu cap gayung? Ceduk sana, cap tupai, lompat sana, lompat sini. Januari melompat ke Saintek, Februari masuk ke Tarbiyah, Maret melompat ke Syariah, masuk ke pertanian. Semua mahasiswi itu pernah ada cap jempolnya di sana. Bagaimana memberikan nasihat yang baik, suri tauladan, terkunci, tertutup lidah untuk menyampaikan yang baik. Oleh sebab itu kembali kepada fitrah. Hari ini kita diingatkan, bagi yang selama ini sudah menjaga fitrah, istiqamah, jaga itu sampai mati. Bagi yang pernah lalai, lupa, alpa, maka wajib kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memangnya Ustaz tak pernah muda? Apa Ustaz lahir langsung tua?
Kan tidak. Saya pernah juga muda seperti adik-adik dulu. Sebelum ke Mesir saya sempat 2 semester di Fakultas Tarbiyah jurusan Bahasa Arab. Di semester 3 saya baru lulus ujian ke Mesir. Jadi saya dulu kuliah pakai sepeda motor. Yang paling mantap waktu itu King Cobra Yamaha. Jadi setiap sampai di sebelum Simpang Kubang ini ada teman saya sekolah, teman kuliah, mahasiswi. Dia selalu menunggu angkot. Mau saya lewat takut dianggap sombong. Mau dibonceng takut keluar dari fitrah. Serba salah. Jadi bagaimana caranya? Saya bonceng dia dengan kecepatan 120 kilo per jam. Sampai di ruangan tarbiyah, dulu kami mahasiswa baru di sini tahun 96. Sampai ke sini saya tengok ke belakang, jilbabnya sudah tak ada lagi. Tak ada jilbab. Besok, keesokan harinya, saya kalau lewat di situ berhenti, mau ikut? Tak. Tak mau dia ikut. Jadi niat baik disampaikan dengan cara yang baik. Cara yang baik, itu cara yang baik. Kalau adik-adik mengatakan dia mau ikut, lalu adik-adik katakan kamu jangan ikut saya karena saya tak ingin melenceng dari fitrah yang telah difitrahkan. Dia kesannya apa? Munah kamu, lebay kamu. Tapi kalau dibuat dengan bahasa yang santun, yang lembut, dia paham dan dia menolak sendiri. Terima kasih. Tak mau dia. Nah, jadi sebenarnya bahwa kesempatan untuk berbuat itu banyak, tergantung kita mau atau tidak. Itu zaman dulu, apalagi zaman sekarang. Kita jaga fitrah dalam fitrah yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lari dari fitrah itu, yang rugi siapa? Laki-laki dan perempuan, pertemanan yang tak seimbang seperti buah durian dan timun. Ini durian, ini timun. Timun ini dimanapun posisinya tetap rugi. Di atas kulitnya tetap sobek, mau di bawah hancur babak belur. Tak pernah menguntungkan. Oleh sebab itu jaga diri baik-baik. Ketika kita mampu menjaga diri dengan baik, lalu mempersembahkan diri kepada orang yang layak untuk menerima kita, maka disitulah seorang perempuan sedang kembali kepada fitrahnya. Laki-laki yang menjaga dirinya dalam fitrah Allah, selamat dia dari ujian usia yang sangat menggetarkan. Sampai usia selesai kuliah 22, 23, 24. Setelah itu mungkin bekerja agak setahun, 2 tahun, 25 selesai bekerja. Lalu dipertemukan Allah dengan orang yang layak. At-tayyibuna lit-tayyibat. Orang yang baik dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Disitulah ada kepuasan batin seorang hamba Allah yang berada dalam fitrah. Baik, lanjut. Apa yang membuat orang keluar dari fitrah? Mengapa tak hidup sebelah kiri? Karena disebut buah durian tadi merajuk. Apa yang membuat orang keluar dari fitrah? Kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang yang lari dari fitrah, an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ya Allah, kami lalai, kami lupa, kami silap, kami tidak ingat. Itulah yang membuat dia lalai. Apakah karena lupa, apakah karena tak tahu, atau pura-pura lupa dan tidak mau tahu? Itu kita semua tahu jawabannya. Mengapa kita lupa? Karena kita manusia. Manusia diambil dari kata nasya, lupa. Jadi jangan terlalu bangga disebut manusia. Manusia artinya makhluk yang pelupa. Wahai para manusia yang saya hormati, artinya makhluk-makhluk yang pelupa yang saya hormati. Lupa dulu datangnya dari mana? Lupa akan kembali kemana? Lupa dia di dalam fitrah apa? Lupa. Dia tak ingat sama sekali. Oleh sebab itu kita perlu ingat, mengingatkan. Hari ini saya ingatkan adik-adik. Besok lusa saya lupa adik-adik yang mengingatkan saya.
mengingatkan itu ajaran Islam. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Oleh sebab itu orang Islam yang paham ajaran Islam, ketika diingatkan dia tak sakit hati. Kalau ada orang mengatakan, kamu jangan nasihati saya, ini kan privasi saya, ini motor-motor saya, ini minyaknya yang isi bensin saya, mengapa kamu urus saya? Tapi orang yang paham, dia paham saudara saya sedang mengingatkan saya karena saya tidak ingat. Karena kita lupa. Manusia ini terdiri dari dua bagian, 50%-nya lupa, 50%-nya salah. Jadi komplitlah kita ini sebagai orang yang silap, lupa dan salah. Jadi kalau ada orang manusia mengatakan saya tak perlu nasihat orang lain, itu orang yang tidak ingat dia datang dari mana. Lupa pengajian, lupa isi ceramah LDK Al-Karamah. Itu normal, tapi ada yang lebih parah daripada manusia. Lupa nama, lupa kampung, lupa fakultas, lupa sekolah. Ini namanya amnesia. Jadi kalau ada kawan kita sudah dinasihati tidak mau juga, jangan marah, jangan tersinggung, karena dia sedang terkena amnesia. Insya Allah yang di hadapan saya dan saya termasuk manusia, insya Allah. Kembali kepada fitrah, kembali kepada fitrah, menyesali. An-nadam, hadis Nabi SAW, an-nadam, menyesal itu adalah taubah. Jadi yang saya tengok menunduk-nunduk ini bertaubat. Ini gambarnya kan menunduk. Dia menunduk, dia bukan mengantuk, menunduk menyesali masa lalu, bertaubat, taubat nasuha, penyesalan yang dalam, memperbanyak istighfar, kemudian pula memutus kontak dengan yang lama, putus hubungan. Jadi yang selama ini pernah menjalin hubungan dengan narkoba, alkohol, putuskan hubungan. Yang selama ini pernah menjalin hubungan yang tidak resmi, keluar dari fitrah, kirim SMS sekarang juga. Sampai disinilah pertemuan kita, adik. Kita lanjutkan setelah KKN nanti. Putuskan. Kenapa? Karena berarti menjalin hubungan lari keluar dari fitrah. Dan semua slogan kita hari ini adalah kembali ke fitrah. Jadi bagi yang tak setuju, salahkan pengurus LDK. Mengapa pilih tema ini? Tak ada tema yang agak ringan sedikit, yang tak mengganggu hubungan kami, katanya. Iya kan? Konsisten. Kalau kita mau berbuat, maka jangan ragu-ragu, kembali kepada fitrah. Ada ungkapan orang, saya sebenarnya mau kembali ke fitrah tuh Pak Ustadz, tapi nantilah, bisa tak ditunda agak 2-3 bulan lagi. Langsung harus cash. Dengan manusia saja cash. Kalau adik-adik belanja, pilih HP yang paling bagus, apa bisa bayarnya bulan depan? Tidak. Bisa, tapi harganya melambung. Kalau kita mau cash kepada Allah SWT, langsung putuskan segala yang berkaitan lari dari fitrah, maka kembali kepada fitrah. Cara an-nadam, menyesal adalah taubat. Tak cukup menyesal di hati, ungkapkan dengan lidah. Astaghfirullahalazim. Lebih panjang, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lebih panjang, baca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Pak Ustaz, panjang sekali, payah kami menulisnya. Tuliskan di www.google.com. Habis itu copy paste print, tempel di mana tempat paling sering kita lihat, pintu kamar, tempel situ, jendela, tempel situ, tempel di tempat yang paling banyak. Tak juga ingat-ingat, berarti udah kena amnesia. Begitulah, bangun tengah malam, tahajud, wudu, teteskan air mata. Meneteskan air mata mengampuni dosa di masa lalu. Oleh sebab itu, seantara orang yang mendapatkan perlindungan adalah rajulun, seseorang, zakarallah, berzikir mengingat Allah khalian, dalam keadaan sunyi sepi. Ketika teman-teman kos sedang tidur, ada seorang hamba Allah yang bangun malam. Bukan bangun hanya sekedar maaf cakap sesak kencing. Bangun malam karena ingin bertaubat, memohon ampun kepada Allah, lalu kemudian menetes air matanya, mengenang dosa begitu banyak yang tak dapat ditebus dengan 1000 istighfar dan berapa kali khatam Al-Quran. Hanya dapat diampuni dengan ampunan Allah. Tapi kadang kita ini tahajud tak menangis, baca Quran tidak menangis,
ketika muhasabah tidak menangis, ketika berdoa tidak menangis, nonton film India baru menangis. Nah, inilah perlu kita banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah SWT. Apa yang menghalangi orang untuk kembali? Setelah saya jelaskan tentang fitrah dan kita banyak dilalaikan, lalu kita mau balik kepada fitrah tapi dihalangi. Siapa yang menghalangi kita kembali kepada fitrah? Hawa nafsu, macam-macam. Nafsu ingin membunuh, nafsu ingin menyakiti. Nafsu ini kelompok orang main gaple. Nafsu makan, nafsu macam-macam. Kita dikuasai oleh hawa nafsu, maka kita disuruh melawan hawa nafsu. Berapa lama kita lawan dia? Wajib hukumnya melawan hawa nafsu 30 hari di 30 malam. Tapi apakah kita menang atau nafsunya yang menang? Kebanyakan waktu siang kita yang menang, nafsunya kalah. Tapi waktu azan maghrib nafsunya menang, kita yang kalah. Kalau sampai orang buka sampai 10 jenis cendolnya, itu kalah dia. Hawa nafsu yang menang. Oleh sebab itu kita mesti melawan hawa nafsu. Apa janji Allah? Fa amma man khafa maqama rabbih, siapa yang takut kepada Allah, wa nahan nafsa, dapat dia tahan nafsunya, anil hawa, memperturutkan hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempatnya. Oleh sebab itu kita lawan nafsu. Sampai kapan kita melawan nafsu ini? Apakah kalau sudah selesai S1 nafsu hilang? Makin hebat. Apakah kalau sudah profesor tak bernafsu lagi? Ada. Sampai kapan? Selama jantung masih berdetak, selama darah masih mengalir, maka perjuangan melawan hawa nafsu tak berakhir. Perjuangan kita melawan hawa nafsu bukan di Ramadan saja. Ada orang menganggap selesai 30 berhasil. Belum. Perjalanan kita melawan hawa nafsu sampai kematian datang mencebut. Habis, selesai. Lanjut. Lawan nafsu, mujahadatun nafs. Melawan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan mudah. Tebaskan pedang nampak darah menetes dari lehernya, tusukkan tombak nampak dia mati. Tapi hawa nafsu tak nampak. Apakah kita dapat melawan dia atau tidak? Oleh sebab itu kita terus, apalagi adik-adik yang masih muda, yang masih semangat ini berinteraksi sosial, hidup bermasyarakat, maka akan terus melawan hawa nafsu. Perlu energi yang plus, kalau tidak maka kita akan dikalahkan oleh hawa nafsu. Jadi yang pertama menghalangi kita untuk kembali ke fitrah adalah nafsu. Yang kedua, setan. Ini CV-nya, kurikulum vitae setan. Yang ini kita disuruh untuk melawan setan. Kitalah yang memenjarakan setan. Jangan sampai kita dikuasai oleh setan. Oleh sebab itu kita lawan dia. Inna syaitana lakum aduun. Setan itu musuh kamu. Fattakhidhuhu aduwa. Maka jadikanlah dia sebagai musuh. Bahwa setan itu musuh semua orang tahu. Tapi banyak orang yang berteman dengan setan. Bagaimana permusuhan kita dengan setan? Musuh abadi. Mau melakukan aktivitas a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi kadang kita ini melarang, menjauh, mengusir, tapi perbuatan kita lebih kurang dengan setan. Setan pun heran, kamu usir saya, tapi perbuatan kamu macam-macam mirip seperti saya. Setan pun heran. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang mubazir saudara setan. Jadi kalau orang sudah mubazir, maka semua perbuatannya seperti perbuatan setan. Kalau orang mubazir mengusir setan, setan mengatakan sesama setan dilarang saling mengusir. Itu seperti setan. Dan jangan sangka kalau sudah ikut pengajian LDK Karamah lalu selamat dari godaan setan. Dah. Kalau sudah LCMA tidak digoda setan, tetap justru setan dengan berbagai macam cara. Apa sumpah setan? La atiyannahum min baini aydihim, aku akan datangi mereka dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aymanihim dari kanan, wa an syama'ilihim dari kiri. Semua aspek kehidupan kita akan didatangi oleh setan. Jadi jangan anggap kita pernah selamat dari godaan setan.
Sampai kapan setan itu berhenti? Setan itu tak mengenal usia pensiun. Jadi tak ada pensiunnya setan. Jadi kalau ditanya sampai kapan kita ini mengaji, dengar ceramah, sholat, puasa Pak Ustadz, sampai kematian datang kita akan terus, karena kita sedang usaha melawan hawa nafsu dan melawan setan. Dan dalam Islam banyak sekali simbol-simbol perlawanan setan. Bulan depan Zulhijjah itu orang akan menunjukkan simbol, disiarankan langsung lewat RCTI, SCTV, bagaimana melempar setan selama 3 hari. Tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, Jumrah Ula, Jumrah Wusta, Jumrah Aqabah. Ketika orang melontar setan begitu semangatnya, adik-adik nanti akan pergi haji melihat di bawah tempat lontaran itu tak hanya batu, payung pun ada, sepatu pun ada, jam tangan. Orang ketika dia anggap sedang semangat melempar setan, dia lempar, kamu yang telah menggoda menjerumuskan saya selama ini. Tapi dia tak faham itu hanya simbol. Maknanya kita bermusuh abadi dengan setan. Di sana semangat melontar setan, sampai ke Indonesia berteman lagi dengan setan. Setan itu pun heran, dulu kamu lempar saya, sekarang kamu ajak saya untuk melanjutkan MOU ini, kata setan. Memorandum of Understanding between you and devil, iblis, laknatullah alaih. Oleh sebab itu pemusuhan abadi ini kita jaga dengan senantiasa menjauhi setan dan perbuatannya, serta menguatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjaga fitrah, kita sudah tahu caranya, lalu kita kembali bagaimana cara menjaganya sekarang. Maka ini jangan sampai tinggal. Ini senjata orang beriman. Jangan sampai sholat subuh jam 6.15 beli jam waker. Kalau tak mempan yang bunyi tit tit tit, yang bunyi bom beli, membangunkan. Tinggal di lingkungan, cari tempat kos dekat masjid supaya salat berjamaah ke masjid. Cari lingkungan, ada teman mengajak, ini 4, ini 4, yang 4 ini salat semuanya, kita ikut sini. Agak mahal sedikit tak apa-apa, anggap tiket menuju surga. Kenapa? Dengan lingkungan yang mendukung, maka kita terdukung. Tapi kalau tinggal di, insya Allah Pak Ustadz, saya mau uji iman di tempat orang tak salat ini, diajaknya nanti main game sampai jam 2, bagaimana mau salat subuh? Ini yang wajib-wajib salat, tapi jangan sampai yang sunat-sunat, bangun malam tahajud, pagi berangkat mau ke kampus, takut di kampus tak bisa salat, karena kampus kita masjidnya masjid insya Allah. Jadi takut tidak bisa, kita duha di rumah. Jam 7 sudah bisa duha, solat duha di rumah. Habis duha, jangan kena alasan waktu yang afdal jam 9 lalu tak pernah duha seumur hidup. Begitu juga malam, jangan karena gara tidak tidur lalu tidak tahajud. Bangun malam, laksanakan solat-solat sunat ini akan menjaga kita. Apa kata Allah? Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Salat itu kalau kita laksanakan, tapi pelaksanaannya betul, jangan hanya menggugurkan kewajiban. Salat benar-benar dialog dengan Allah SWT. Jangan fatihahnya satu hembus napas selesai. Banyak orang ini salat cepat sekali. Kalau kita tanya, kamu kok salatnya cepat? Betul, I had slow Pak Ustaz. Itu salah, tak tepat. Kita tetap salat. Inna salati, salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku lillah, semuanya kuserahkan kepadamu ya Allah. Oleh sebab itu orang beriman masalahnya besar, tapi ada yang maha besar tempat dia bersandar. Siapa itu? Allahu Akbar. Oleh sebab itu orang Islam, pemuda Islam tak mengenal istilah galau dalam kamus hidupnya. Kenapa? Karena dia hanya berserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah yang saya hadapi ini pelik, rumit, tapi ada yang maha memudahkan. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza dhaqat 'alaika dunya, kalau sempit terasa dadamu menghadapi dunia, faqul ya Allah. Tak ada ungkapan terakhir di sujud itu. Disitulah kita tumpahkan segala keluh kesah kepada Allah. Ya Allah, bukan main susahnya, nilai semuanya C, dosennya killer, rumah kos belum dibayar,
kiriman ke kampung datang terlambat, maka tumpah mengadu kepada Allah. Jangan mengadu di wall Facebook, curhat di wall, akhirnya di komen orang yang tidak makin pusing kepala kita. Maka mengadu hanya kepada Allah SWT. Boleh tulis di komen wall itu, tulis hadis, tulis pengumuman besok ada acara LDK Al-Karamah, boleh. Tapi kalau curhat, kemana rasanya kuhadukan keluh kesahku ini? Ke laut, kata kawan. Terjun kita ke laut. Oleh sebab itu mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah orang berkeluh kesah kepada Allah. Salat. Yang kedua puasa. Puasa Ramadan sudah lewat. Sekarang kita Syawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal, salat sunat. Nampaknya ringan 6 hari, tapi jangan sangka ringan. Justru 6 hari itu berat. Di bulan lain Ramadan orang semuanya puasa, tapi di bulan lain 6 hari bulan Syawal orang tak puasa. Sanggupkah kita puasa di tengah orang yang tidak berpuasa? Maka di situ ujian keimanan. Habis bulan Syawal, ini udah tanggal 28, 29, 30 terlambat. Masuk bulan Zulqa'dah, itu bulan haram. Perbanyak puasa-puasa sunat. Ini banyak manfaat positifnya. Kalau paling tidak kita 3 hari dalam sebulan. Tanggal 13, 14, 15. Sanggup lebih dari 3 hari, 8. Senin Kamis, Senin Kamis. Jadi kalau Senin Kamis 8 hari, itu mengurangi budget belanja 160.000. Kalau satu hari makannya 20.000. Jadi ada nilai ekonomis juga dalam puasa sunat itu. Di samping menanamkan ketakwaan. Yang paling kuat, lebih kuat daripada itu, puasanya Nabi Daud 15 hari. Hari ini puasa, besok makan, lusa puasa lagi. Ini, tapi jangan sampai badan mau mati gara-gara puasa, tak boleh. Keseimbangan. Perut itu mesti juga dikasih haknya. Selanjutnya zikir. Perbanyak zikir. Tak cukup hanya zikir salat, subhanallah, alhamdulillah, tak cukup. Oleh sebab itu perbanyak zikir. Daripada dosen belum datang lalu duduk mengobrol tak tentu arah. Ngobrol itu kalau dilayani dari Sabang sampai Maroko tak selesai. Oleh sebab itu kita isi dengan zikir, membaca Al-Quran. Zaman dulu orang malu mesti bawa Quran ke kampus, gengsi, takut. Tapi zaman sekarang kan bisa di download, masukkan ke HP. Jadi kita baca, disangka orang kita sedang chatting, ternyata kita sedang chatting dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita baca Al-Quran, memperbanyak zikir. Kemudian sedekah. Kami masih mahasiswa Pak Ustaz, masih subsidi tetap dari atas. Maka tetap agak 1.000-2.000 titipkan hari Jumat masuk. Itu pun sudah sangat minim. Kalaulah kita bisa mendengar ucapan malaikat, mungkin kita tak sanggup mendengarnya. Buang air besar saja 1.000, masa mau masuk surga 1.000 juga. Tapi karena kita masih belum mampu mendidik diri untuk bersedekah dari sejak dini, ini sedekah. Selanjutnya, hadiri majelis-majelis ilmu. Majelis ilmu difasilitasi oleh di Eropa, orang susah mau ikut pengajian. Teman-teman yang sedang mengambil S2, S3 di Jepang, di Inggris, maka mereka membuat komunitas untuk buat pengajian. Nah, adik-adik disediakan oleh LDK, ada masjid dekat rumah, hadiri pengajian-pengajian. Tak ada alasan orang Pekanbaru untuk masuk neraka. Kalau orang tinggal di Timika, Papua, mungkin bisa berhujah, ya Allah, saya masuk neraka karena tak ada pengajian. Di Papua ini jangan pengajian, celana panjang aja susah. Kami mesti pakai koteka. Tapi di Pekanbaru, pakar usul fiqih di UIN ini gudangnya pakar. Ada Dr. Mawardi, ada Dr. Dasman, kepala Ma'had Jami'ah, ada pula Dr. Masrun, bahasa Arab. Ini pakar-pakar ini kita datangi, kita konsultasi, mencari solusi kehidupan, diundang, hadiri majelis pengajian. Masjid Agung An-Nur itu satu minggu 4 malam. Habis Isya adik-adik datang ramaikan. Pengajian oleh Dr. Haji Mustafa Umar, pakar tafsir, doktor yang menulis tafsir Al-Ma'rifah. Angka ini kita ramaikan di Masjid Unri Gobah Akramun Nas setiap subuh Sabtu pengajian hadis, khusus hadis saja. Pengajian fiqih pula ada di Masjid Agung malam Jumat atau malam Kamis. Ini dihadiri majelis ilmu untuk menjaga kefitrahan kita. Selanjutnya silaturahim, jalin silaturahim, hubungan baik dengan teman, sahabat, kerabat.
tapi silaturahim yang membawa kita kepada fitrah. Jangan ikut kelompok main gaple. Kenapa kamu ikut silaturahim Pak Ustaz? Oh enggak, salah, itu tidak betul. Silaturahim yang mendekatkan kita kepada fitrah, yang membuat kita lurus, itulah silaturahim. Adapun malam minggu tak tentu arah, menengok asap-asap bakar jagung, itu bukan silaturahim yang membawa kepada fitrah. Selanjutnya muhasabah. Muhasabah, introspeksi diri. Maka kenang-kenang waktu malam, ini saya sudah banyak betul menghabiskan duit orang tua ini, apa yang sanggup saya bayarkan ke mereka? Apakah cukup hanya sekedar membawa ijazah S1? Dapatkah terbalas budi ibu mengandung 9 bulan 10 hari 2 tahun menyusui, bapak pergi pagi pulang petang? Apa yang bisa kita balaskan untuk mereka? Orang tua itu tak pernah minta belikan gelang emas ke kita, enggak. Dia tak pernah minta berangkatkan saya haji, enggak. Apa yang dia doakan? Supaya kita jadi orang baik. Tunjukkanlah itu. Jangan sampai kita kecewakan. Orang yang mengecewakan hati orang tua, maka hukumannya nanti pun dia akan dikecewakan juga hatinya oleh anak-anaknya di masa akan datang. Kalau kita mau menjadi orang yang tidak kecewa, dikecewakan, maka kita jangan kecewakan orang tua. Ini muhasabah kepada orang tua, kepada Allah Ta'ala. Allah berikan umur sampai 20-21. Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita wujudkan dalam hidup kita? Oleh sebab itu ada muhasabah. Kemudian mu'aqabah, ada hukuman. Oleh sebab itu seorang sahabat yang terlambat solat berjamaah, dia hukum dirinya dengan melaksanakan solat tahajud sampai subuh. Orang yang terlambat membaca Al-Quran, dia hukum dirinya dengan membaca beberapa juz. Untuk apa? Hukuman pada diri sendiri. Sekali salah, Umar bin Khattab sebelum tidur dia pukul kakinya karena siang itu melangkahkan ke tempat yang menurut dia tak mendatangkan manfaat. Jadi ada perenungan malam. Jadi hidup kita zaman sekarang tak sempat merenung, sibuk, tak tahu entah apa yang disibukkan. Di kampus sibuk, pulang sibuk, malam langsung tidur. Begitulah terus berputar sampai akhirnya kita pun tak sadar bahwa kita sudah hanyut. Kita tak mau seperti itu. Lanjut, pribadi muslim kafah. Inilah orang-orang yang sudah selamat dari ujian, bisa melawan nafsu, tuntas melawan syaitan, maka dia menjadi seorang muslim kafah. Tadi kita kembali ke fitrah menuju pribadi muslim kafah. Kapan kita baru disebut kafah? Yang pertama, akidahnya bersih, hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Tak percaya kepada yang lain, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tempat dia bersandar. La ilaha illallah, hanya kepada Allah, jangan minta kepada yang lain. Oleh sebab itu adik-adik, bersihkan akidah. Jangan sampai mau membuat sesuatu yang baik, entah mungkin membuat transaksi bisnis kecil-kecilan dengan teman, tapi mau melihat peruntungan. Anda lahir bulan Mei, maka jangan buat hari ini Anda sedang sial menurut bintang Gemini. Jangan lagi lihat itu. Mau berbuat yang baik tak jadi berangkat. Kamu kok tak datang tadi? Saya baca dalam www.ramal.com hari ini tak bagus keluar rumah. Ini semua adalah ramalan jahiliyah. Maka kembali kepada tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Akidahnya mesti bersih, memintanya hanya kepada Allah. Jangan minta kepada benda keramat, jangan percaya kepada cincin pusaka, jangan solat rajin, puasa rajin, malam satu surah masih mandikan keris. Ini akidahnya bersih. Yang kedua, ibadahnya mantap. Akidahnya bersih, ibadahnya bolong. Bukan pribadi muslim yang kafah. Ibadahnya mantap. Yang ketiga, akhlak mulia. Akidah bersih, ibadah mantap, akhlak mulia. Jadi kalau ada orang minta ke benda keramat, tak pernah. Ibadah solat mantap, tapi lidahnya tajam. Kalau ngomong orang tersinggung. Kalau bicara menyakitkan, memilukan. Kalau ngutang tak pernah bayar. Ini orang tak betul. Jadi mesti seimbang. Akidah bersih, ibadah mantap, akhlak mulia. Yang keempat, fisik sehat. Jadi kalau ada orang akidah mantap, akhlak mulia, tapi penyakitan, bukan sakit karena takdir Allah, memang sakit karena dibuat-buat. Tidur mestinya jam 10, dia tidur jam 2. Ya otomatis batuk-batuk. Kalau semalam 2 malam oke, tapi kalau sampai 2 tahun seperti itu,
batuk darah. Oleh sebab itu keseimbangan. Maka adik-adik tak hanya meluruskan akidah lewat pengajian, dibuat sore-sore main bola, tapi jangan gara-gara main bola maghribnya lewat. Maka ada fisik diperbaiki, diluruskan. Ini keseimbangan pribadi muslim kafah. Kembali ke fitrah menuju muslim yang kafah. Selanjutnya, sudah selamat, jangan selamat sendirian. One man show, no. Tak ada istilah one man show sendirian. Selamatkan orang lain. Nampak teman yang perlu ditolong, tolong. Adik-adik berdua menyeberang jalan, lalu tiba-tiba datang kendaraan melesat cepat dari arah Bangkinang, mau menyeberang depan. Spontan tanpa pikir panjang langsung tarik tangannya, selamatkan. Takut dia mati ketabrak. Tapi kenapa ketika dia buat maksiat kita santai? Kamu mau masuk neraka silakan. Itu bukan urusan saya. Ini bukan pribadi muslim kafah. Kita harus selamatkan orang. Menyelamatkan tak bisa sendirian, maka mesti bersama-sama, teamwork. Buat tim. Jadi yang dilakukan teman-teman LDK Al-Karamah pada siang ini dan sebelumnya atau selanjutnya, ini termasuk tim yang baik, yang solid. Kalau sudah biasa buat tim sekarang, nanti adik-adik jadi sarjana, lalu ditempatkan di tempat bekerja, nanti di sana pun dia akan buat tim juga. Merasa hidupnya tak nyaman. Rasanya sudah sebulan tak ada pengajian, kering jiwa ini, kerontang roh. Maka buat pengajian. Maka biasakan buat tim yang baik. Allah bisa karena biasa. Terbiasa buat tim pengajian, maka akan terbiasa juga di tempat bekerja. Tapi kalau biasa buat tim gaple, nanti udah bekerja pun gitu juga. Rasanya tak sempurna hidup hari ini tanpa gaple. Mari kita buat tim. Maka oleh sebab itu kita buat kebiasaan yang baik. Ada selamat, menyelamatkan orang lain, maka kita buat secara bersama. Ini pengajian yang model seperti ini baik, tapi jangan bertahan berjalan di tempat, apalagi berkurang, harus ditingkatkan. Kalau saya tanya, ramaikah pengajian kita pada hari ini? Ramai apa tak ramai? Ramai. Kalau kita bandingkan dengan pengajian di Masjid Surau Musalla. Tapi kalau dibandingkan dengan kuantitas UIN, ini sunyi. Kenapa? Mahasiswa UIN itu 18.000. Kita ini berapa persennya? Oleh sebab itu perlu ada semangat juang. Adik-adik mengajak orang lain ke jalan Allah pakai sistem MLM, multi level marketing. Keuntungannya bukan 15%, 100% jadi amal jariah. 4 tahun, 3 tahun lagi adik-adik akan tamat meninggalkan UIN. Tapi ada generasi selanjutnya yang akan meramaikan. Mereka ingat, oh kakak kos saya dulu selalu mengajak ke LDK. Setelah dia tamat, dia ajarkan pula adik kelasnya. 20 tahun akan datang, 50 tahun lagi kita akan berpindah ke alam barzah. Tapi amal itu tetap mengalir menjadi amal jariah. Tapi jangan lupa ada juga dosa jariah. Dulu kakak kos saya kalau malam minggu dibawanya saya ke karaoke. Maka anak-anak baru pun saya bawa juga. Maka kemudian dibawanya adik kelasnya, dibawanya lagi lanjut. Kita sudah mati, maka mengalir juga dosa al-jariyah. Dia nyanyikan lagu keong racun di dalam itu. Mengalir racunnya ke alam barzakh kita. Oleh sebab itu kita luruskan, yang baik-baik kita lestarikan, yang tak baik cut, potong, cukup sampai di sini. Kita lanjutkan janji Allah. Jadi janji jangan duluan, cukup syarat ketentuan berlaku baru minta janji Allah. Apa janji Allah? Walaqad katabna fi Zabur, kami tuliskan di dalam kitab Zabur, wa min ba'di dzikri, dan sesudah dalam Lauhul Mahfuz, annal arda yarithuha ibadiyas salihun, bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Mengapa sekarang dunia ini dipegang oleh Obama? Mengapa sekarang dunia ini dipegang oleh George Soros? Mana janji Allah? Kalau begitu Allah ingkar janji. Allah bukan ingkar janji, tapi kita belum siap cukup syarat untuk menerima janji Allah. InsyaAllah 20 tahun ke depan kekuasaan itu akan berpindah kepada generasi hamba-hamba yang salih, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Oleh sebab itu ini di ujung. Kenapa? Setelah
kembali ke al-fitrah, baru kemudian bersihkan lawan hawa nafsu, lawan setan, punya kepribadian yang kokoh, hidup membuat teamwork berjamaah, barulah bisa menerima janji Allah. Kalau tidak, omong kosong, orasi, ceramah, kata-kata seperti asap yang dihembus angin. Oleh sebab itu banyak orang sekarang, kata pepatah Melayu, menggantang asap. Menggantang asap, disimpan di dalam karung, ketika dibuka asap isinya, tak ada makna. Mengapa? Karena hanya sekedar kata saja. Oleh sebab itu kita wujudkan dalam bentuk perbuatan. Inilah yang terakhir. Apa makna yang terakhir? Orang-orang yang kembali kepada fitrah, apapun profesinya, apakah dia akan jadi ulama, apakah dia jadi cendekiawan pemikir, apakah dia jadi politikus, apakah dia jadi ekonom, apakah dia jadi saintis, apakah dia jadi usahawan atau jadi seniman dan lain-lain, bagai macam profesi manusia, dia akan bertemu pada satu titik. Adik-adik sekarang boleh satu di saintek, satu di usuluddin, satu di syariah, satu di tarbiyah. Ketika sudah keluar, sama-sama kembali ke fitrah, akan ketemu pada satu titik mengagungkan agama Allah. Apa yang menyatukan mereka? Bukan kepentingan, bukan partai. Apa yang menyatukan mereka? Nih, la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Oleh sebab itu saat ini menekuni bidang ekonomi, silakan. Ini menjadi pakar komputer, silakan. Ini menjadi ahli pertanian. Jalan kita masing-masing. Nanti 20 tahun akan datang, masing-masing ini jadi kepala dinas pertanian, ini akan jadi anggota dewan, ini mungkin menang pilkada. Lalu ingat, oh itu dulu alumni LDK Al-Karamah. Maka kita ketemu kembali untuk mengagungkan agama Allah, la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Oleh sebab itu, pribadi muslim kafah yang bisa mengangkat agama Allah, tapi syaratnya agak berat, tapi ringan bagi orang yang bertakwa. Kita mesti kembali kepada fitrah. Itu yang dapat saya sampaikan. Kembali ke fitrah menuju pribadi muslim kafah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kembali ke fitrah dan dapat mewujudkan pribadi muslim kafah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.